Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kemudian nanti tentu saja mendiagnosa salah resep, salah urus. Nah, di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Dipaksakan untuk diterapkan kepada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Dalam keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan saya tetap berpendapat ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi. Jadi ini bukan persoalan menegakkan keadilan, karena terjadi diskriminasi hukum. Atau dirasakan diskriminatif. Pasti ini bukan persoalan penegakan hukum. Ini persoalan dendam, ini persoalan ketidaksukaan, ini persoalan politik. Negara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang lain silakan, tetapi harus adil. Atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik. Karena itu saya menghimbau pada pemerintah, pada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kapolri, dan aparat-aparat yang terkait dengan penegakan hukum. Kuat secara ekonomi karena dia kaya, sementara yang miskin, yang lemah tidak diperhatikan. Nah, di situ harmoni akan pusat. Tapi jelas secara umum apa yang terjadi kepada Habib Bahar Smith itu adalah satu targeting untuk menjadikan yang bersangkutan karena dianggap kritis kepada pemerintah itu dibungkam. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Persoalan hukum di Indonesia sebagai negara hukum, negara Pancasila harus dipraktekkan secara adil. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil. Nah, itu berlaku bagi siapa saja. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak akan tebang pilih atau diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap ulama. Menurut Mahfud, siapapun yang dihukum memang terbukti melanggar undang-undang. Sebelumnya anggota DPR, Fadly Zon, mengatakan bahwa laporan Munarman FPI yang ditolak polisi merupakan bukti diskriminasi hukum. Akan tetapi Mahfud membantah tuduhan tersebut. Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab selain ikut mendirikan Indonesia Dulu, saat ini para ulamalah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia, ungkap Mahfud. Mahfud mencontohkan kasus Abu Bakar Ba'asyir di mana pengadilan membuktikan Ba'asyir secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme. Ia divonis Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin oleh Bagir Manan yang juga dikenal sebagai tokoh muslim. Selain itu, kasus lainnya adalah yang melibatkan Bahar bin Smith dan Rizik Syihab. Bahar bin Smith terbukti melakukan penganiayaan berat, sedangkan Rizik jadi tersangka. Lanjut Mahfud, tak ada kaitannya dengan sikap pimpinan FPI tersebut yang selalu mengkritisi pemerintah. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum, ujarnya. Jauh sebelum ini, saat penceramah Habib Bahar bin Smith jadi tahanan Polda Jabar atas kasus penganiayaan anak, Wakil Ketua DPR Fadly Zon menilai itu sebagai bentuk kriminalisasi ulama di Indonesia. Fadly kerap melontarkan komentar yang keras sejak Habib Bahar mulai diperiksa pihak kepolisian karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo dalam ceramahnya. Meskipun akhirnya Habib Bahar bin Smith ditahan atas kasus penganiayaan anak, Fadly tetap menilai kalau proses kasus Habib Bahar sebagai bentuk kriminalisasi ulama. Penahanan Habib Bahar bin Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia, kata Fadly Zon.
Ya, itu pun juga harus dicek. Kalau ada video yang beredar, betulkah video itu? Itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja terjadi. Menurut Fadli, hukum di Indonesia saat ini menjadi alat bagi kekuasaan untuk menakuti pihak oposisi untuk melontarkan kritikannya kepada pemerintah. Melihat banyak pengkritik yang akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian, Fadli pun menilai kalau hal tersebut sebagai bentuk kesempurnaan kezaliman. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Kalau mau menegakkan hukum silakan. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang lain silakan, tetapi harus adil. Ya. Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi dan suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman terhadap demokrasi, kezaliman yang sempurna. Pungkasnya, Kita tidak ingin ada pelanggaran hukum, kita tidak mau ada penganiayaan, tapi semua itu harus dibuktikan. Tetapi jelas secara umum apa yang terjadi kepada Habib Bahar Smith itu adalah satu targeting untuk menjadikan yang bersangkutan karena dianggap kritis kepada pemerintah itu dibungkam. untuk diketahui, Habib Bahar bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penganiayaan anak. Untuk itu, Habib Bahar bin Smith langsung ditahan oleh penyidik Polda Jawa Barat Selasa 18 Desember 2018 silam. Nah, awal Desember lalu, Fadli Zon juga melontarkan kritik keras pada pemerintah terkait beberapa kebijakan dan sikap atas berbagai aksi yang digelar umat Islam. Fadli menyebut pemerintah terkesan Islamofobia atau fobia pada Islam pada berbagai kebijakan. Hal itu disampaikan Fadli dalam dialog nasional 100 ulama dan tokoh bersama Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Anggota Komisi 1 DPR itu lalu mengatakan sebuah negara dapat hancur karena sejumlah sebab, seperti masalah kepemimpinan, stagnasi atau resesi ekonomi. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah. Karena itu ia pun berharap hal serupa tak terjadi di Indonesia. Fadli meminta seluruh pihak mensyukuri keadaan Indonesia saat ini. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Maka Mahfud MD juga menegaskan bahwa tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia. Pejabat politik, pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini, kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Menurutnya sekarang ini banyak petinggi TNI Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan semaan Al-Quran. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan Islamofobia adalah satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam, disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi karena malu dan takut. Sementara pemerintahnya selalu mengincet. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa, tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintahan. Desperate people can do desperate thing. Jadi orang yang sudah merasa mereka itu mentok, tidak ada lagi jalan, mereka akan mencari jalannya sendiri. Oleh sebab itu, siapapun
Ya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang dulu, pemerintah akan datang sama aja. Apalagi kemudian kalau jalannya itu bukan jalan hukum, maka yang bisa terjadi adalah hukum rimba. Tuntutannya tegakkan keadilan. Dan itu berlaku sampai sekarang. Meskipun banyak orang menyindir, loh Pak. Tiba-tiba kedatangan Habib Rizik Syihab ini menyedot perhatian dan kita merasakan ada ketidakadilan di sana. Pak Mahfud, Pak bilang begitu, sekarang negara kan tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Dan kemudian kita mengetahui setelah itu cukup banyak dinamika yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Kalau memang dia tidak adil ya tinggal nunggu saja, kan begitu. Yang puncaknya adalah pembunuhan Laskar Front Pembela Islam. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan.